Eyo, ada yang baru lagi nih. Iya kan? Oke, di episode sebelumnya kita diperlihatkan beberapa hal yang cukup menarik, seperti kemenangan Dewa Rulai yang berhasil mengalahkan Guixia di pertempuran terbuka atau pertarungan terbuka. Lalu yang kedua, kecerdikan Sun Wukong yang sangat tak terduga, di mana Wukong berhasil mengalahkan Dewa Asura Rao dalam taruhannya sendiri. Dan yang terakhir, yang cukup membuat kita kaget semua ya kan, yaitu sosok Raja Rao, di mana Raja Rao ini adalah orang yang sangat bijak serta fair dalam pertarungan. Lalu kalau kita lihat atau kita banding-bandingkan ya kan dengan Guixia, wah masih kalah jauh. Guixia ini sifatnya barbar coy, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan Raja Rao ini tenang dan bijaksana. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan flashback Raja Rao dan juga Buddha Rulai, yang ternyata nih di perang 300 tahun yang lalu tentara dewa mengalami kekalahan atau banyak yang mati, yang memaksa Buddha Rulai turun tangan, di mana Buddha Rulai ditugaskan untuk meminta gencatan senjata kepada kekerajaan Ashura, yang pada akhirnya Raja Rao dan Buddha Rulai pun berdiskusi sangatlah panjang. Saking panjangnya nih ya kan, mereka berdiskusi itu memakan waktu yang cukup lama. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk gencatan senjata. Dari semenjak itu ya kan, Raja Rao tidak mau memburu pasukan langit lagi dan tidak mau berurusan dengannya. Lalu Sin pun kembali ke timeline sekarang, di mana Raja Rao bilang, "Sepertinya kau tahu sifatku yang sebenarnya, Buddha Rulai." Buddha Rulai pun menjawab dengan sedikit senyuman dan berkata, "Kalau kau ingin bertarung di sini bukan tempatnya ya." Kau sangat menarik, Buddha Rulai, ucap Raja Rao. "Semuanya, Buddha Rulai akan tinggal di sini dengan waktu yang cukup lama," ucap Raja Rao. "Dan jika dia macam-macam di tempat ini, maka aku sendirilah yang akan menghabisinya." Semua orang yang mendengarkan perkataan Raja Rao sontak kebingungan, apalagi si Guixia. Dia makin gak ngerti dengan jalan pikiran Raja Rao. Lalu Sin pun berpindah ke tempat Sun Wukong, di mana Sun Wukong membuka pesan rahasia dari Buddha Rulai, yang tiba-tiba berubah menjadi patung Buddha kecil yang berbicara. Patung itu berbicara kepada Wukong. "Sepertinya kau berhasil mengambil pedang Raja Langit itu," ucap patung itu ya. Wukong pun berbicara kepada patung itu, "Siapa kau yang sebenarnya?" Patung itu pun menjawab, "Aku adalah pelayan Buddha Rulai. Bacalah surat itu, Sun Wukong." Sun Wukong pun membacanya. "Sun Wukong, terima kasih kau sudah menemaniku ke kerajaan Asura," ucap Buddha Rulai. "Wukong, pergilah tanpaku. Aku ada urusan dengan kerajaan Asura dan kau tak perlu khawatirkan aku. Aku memiliki dua tugas untukmu, yang kali ini benar-benar ada hubungannya dengan kelangsungan hidup para dewa. Wukong, tolonglah, pergilah ke Istana Langit, lalu berikan pedang itu kepada Guan Yin. Aku mohon padamu," ucap Dewa Rulai. Wukong yang mendengarkan permintaan Buddha Rulai pun mulai tak merasa senang, karena Wukong sangat benci dengan Guan Yin atas apa yang pernah Guan Yin lakukan selama ini kepadanya. "Dasar Buddha sialan," ucap Wukong sambil frustasi tersenyum-senyum. Sementara itu Sin pun berpindah kembali, di mana akhirnya kita diperlihatkan kelompok Tan Tan Zhang sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya. "Aneh sekali, di sini sangatlah sepi," ucap Tan Tan Zhang. "Iya guru," ucap yang lainnya. Tan Tan Zhang bilang kalau tempat ini akan sangat berbahaya jika dilewati tengah malam, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Sebaiknya kita berkemah di sini dulu. Setelah besok fajar datang, kita akan lanjutkan perjalanan untuk melewati hutan itu." Di saat berkemah, semua murid Tan Tan Zhang pun senang, apalagi Bai Long. Dia sangat bersemangat untuk menangkap seekor burung yang terbang. Ya, meski Bai Long selalu gagal.
Aose yang jengkel melihat Beilong yang gagal mulai mengajari Beilong bagaimana cara menangkap burung yang benar. Sementara itu, Xiaoyi dan Tantan Zhang sedang asik makan malam di tengah api unggun. Lalu malam pun tiba. Semua orang tertidur dengan pose mereka masing-masing. Akan tetapi beda dengan Sang Wuqing yang selalu bersiaga di mana saja. Di saat semua sudah tertidur, tiba-tiba Aose mendatangi tempat Xiaoyi. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan Aose di sini? Apakah dia akan melakukan pengkhianatan? Who knows? Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika menurut kalian video ini terlalu pendek, ya kan? Jangan salahkan Mimin. Itu memang dari sananya. Oke, buat kalian yang penasaran dengan alur cerita si Shinji season 4 ini, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Serta kalian juga bisa like jika kalian mau. Oke, terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.